Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 0708 asal dari Lampung Tengah. Kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Bu Eki Damayanti sebagai observer, rekan saya Pak Dedi Prasetyo sebagai coach, dan Pak Alim Kurniawan sebagai coachee. Terima kasih. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Bu Egi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, baik. Terima kasih. Iya, hari ini Bapak akan melakukan praktek kucing ya Pak ya? Iya Bu. Nah, sebelum melakukan praktek kucing ini, bolehkah saya menanyakan beberapa hal Pak? Iya, silakan Bu. Yang pertama, pertanyaan saya adalah, bagaimana rubrik penilaian yang Bapak gunakan pada kucing hari ini? Ya, yang akan saya gunakan yang pertama ya bagaimana saya bisa memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terbuka atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apakah saya sudah mengikuti alur tirta seperti yang sudah ada, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Jadi Oke, baik itu Pak. Bu. Selanjutnya, yang kedua pertanyaan saya, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Dedi? Dari beberapa kompetensi, mungkin hari ini saya coba ingin mengembangkan tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu. Baik Pak Dedi. Selanjutnya yang ketiga, bagian kompetensi manakah yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya itu dari beberapa itu ya pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan. Baik. Yang selanjutnya, menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Apa saja Pak Dedi? Jadi indikator pencapaiannya ya nanti coachingnya bisa mendapatkan penyelesaian atau solusi dari apa yang dia alami. Kemudian saya juga bisa menerapkan tirta dan juga menerapkan kompetensi coach, yaitu tentang hadir secara penuh, kemudian pertanyaan berbobot dan bisa memberdayakan coaching. Baik Pak Dedi, itu saja yang ingin saya tanyakan ya Pak. Silakan Ya, Bapak Bu. melakukan coaching terhadap kucing. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Bu. Baik Pak Alim, kita mulai Pak ya. iya, monggo Pak Dedi. Oke, selamat pagi Pak Alim. Selamat pagi Pak Dedi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Dedi. Ya, sehat Pak? Sehat Pak ya? Halo. Ya, halo. Iya. Hari ini kita ketemu lagi Pak Alim. Iya. Iya, beberapa waktu lalu kita juga pernah ketemu, pernah diskusi, pernah ngobrol. Tapi hari ini kita ketemu, sepertinya Pak Alim ingin membicarakan sesuatu ini. Kira-kira ada apa ini Pak Alim? Ya, makasih Pak Dedi atas waktunya. Di sini pertama saya terima kasih Pak Dedi sudah menyempatkan waktu. Di sini saya akan ya bercerita tentang mungkin ada hal yang menurut saya mengganggu dalam kinerja saya. Di sini saya sebagai guru BK nih Pak Dedi. Ya. Saya melihat rekan-rekan saya itu peran saya ini seakan-akan menjadi polisi sekolah. Nah ini buat saya ini akan menjadi hal yang justru kami menjalankan peran sebagai guru BK yang dekat dengan anak, itu mindsetnya malah kebalikannya, akan menjadi penghukum di sekolah. Begitu Pak ya. Baik Pak, dari apa yang Pak Alim tadi sampaikan, ya Pak Alim merasa bahwa Pak Alim itu kok sebagai bimbingan konselir atau BK, tapi kok seperti polisi sekolah, dianggap sebagai anak seperti itu Pak ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya Pak, kira-kira apa yang mau kita tuju dari pembicaraan ini Pak? Yang pastinya
saya ingin berbagi ya mungkin pengalaman saya selama ini dalam artian mindset saya sebagai guru BK itu seperti apa, dan harapannya saya dengan adanya coaching ini saya bisa membuat strategi untuk lebih dekat dengan anak dan mengubah mindset guru BK itu sebagai polisi sekolah. Baik, jadi yang Bapak inginkan nanti adalah supaya dapat merubah mindset ya Pak ya. Mindset sebagai guru BK itu sebagai apa, kalau tadi dikatakan sebagai polisi sekolah, dan yang kedua untuk menemukan strategi Pak ya. Strategi dalam pelaksanaan Bapak mungkin sebagai BK seperti itu. Apakah hanya itu Pak? Iya Pak Dedi. Baik, kita mulai Pak ya. Sekarang saya lihat nih tadi Pak Alim kok merasa menjadi polisi sekolah. Yang mau saya tanyakan, pertimbangan apa yang Bapak berikan kok kira-kira Bapak merasa menjadi polisi sekolah? Ya, sebenarnya kalau kami guru BK yang ada di sekolah kami itu ya tidak punya opini sebagai guru sebagai polisi sekolah ya. Tetapi cara pandang rekan-rekan guru, kemudian anak-anak, karena melihat adanya guru BK itu identik dengan yang diurus itu adalah anak-anak yang bermasalah, dan seakan-akan kita dengan anak bermasalah ini kita akan memberikan hukuman atau mungkin poin pelanggaran yang menurut mereka lebih menakutkan gitu loh dibanding sanksi yang diberikan oleh guru mata pelajaran gitu. Oke, berarti itu penilaian dari guru-guru terhadap BK Pak ya, berarti terhadap timnya Pak Alim Pak ya. Jadi mereka menganggap kalau karena BK itu selalu memberikan sanksi atas pelanggaran anak-anak seperti itu. Nah, sekarang kalau menurut Pak Alim, idealnya guru BK itu harusnya seperti apa Pak ya? Yang pastinya kalau idealnya sih diantaranya ya Pak Dedi ya, itu yang pastinya kita bisa berkolaborasi kerjasama dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas, dengan kesiswaan, untuk memberikan layanan bimbingan konseling ataupun memberikan pembinaan kepada anak-anak yang notabene bermasalah atau mempunyai masalah. Harapannya seperti itu Pak Dedi. Dan kemudian kita juga lebih dekat dengan anak-anak, dan anak-anak lebih suka untuk mengunjungi ke ruang BK, sharing, konseling, seperti itu sih Pak Dedi. Berarti idealnya itu adalah sebagai seorang orang yang tempat konseling bagi anak gitu Pak ya, dan bisa berkolaborasi dengan semua guru gitu Pak ya. Tapi sekarang kalau menurut Pak Alim, apa yang sudah Pak Alim lakukan itu sebenarnya sesuai dengan yang Pak Alim harapkan atau tidak itu? Ya mungkin masih ada ini ya, beberapa hal yang mungkin menurut saya sih masih ada kekurangannya ya. Kalau kami tim BK ya pastinya sudah punya peran, diantaranya kita berangkat lebih awal, punya mana gitu ya, untuk menerapkan 5S, salam, sapa, senyum, dan pastinya identik dengan kesopanan dan kesantunan anak-anak. Itu sudah kami terapkan. Yang kedua, untuk pengkondisian anak-anak di jam-jam istirahat, itu ya kita pantau secara tidak langsung ya, kan kita pantau kalau ada anak izin keluar, kita yang membuat peran sebagai guru piket juga. Selain itu juga kita mengkondisikan di jam pulang sekolah. Jadi kita upayakan anak-anak itu pada saat pembelajaran selesai mereka segera untuk pulang. Ya, tetapi jika ada kegiatan ya kita memastikan kegiatan apa, misalnya ekstrakurikuler seperti itu. Baik, berarti secara umum Pak Alim sudah menjalankan semua tugas yang Pak Alim anggap itu adalah beberapa tugas yang memang idealnya sebagai seorang guru BK Pak ya, di dalam sekolah. Tapi kemudian muncul istilah dengan dikatakan polisi sekolah. Oke. Menurut Pak Alim, kira-kira dasar apa yang muncul? Kenapa kok istilah itu muncul? Memang seberapa besar yang sudah Pak Alim lakukan itu sehingga muncul menjadi nama seorang polisi? Padahal kalau tadi yang Pak Alim ceritakan itu beberapa hal itu sudah dilakukan sebagai seorang BK. Ya sebenarnya
kalau mindset kami tim BK kan kita sudah jelas ya, kompetensi guru BK itu adalah memberikan layanan baik pribadi, baik kelompok pada peserta didik dalam ranahnya mereka untuk dalam hal belajar, dalam hal pribadinya, dalam hal sosialnya, dan dalam hal karirnya. Cuma di sini kan kami tim BK itu di bahasanya gitu ya, guru-guru ya rekan sejawat, guru mapel misalnya, sekiranya punya anak yang bermasalah, ya aja ke kita gitu. Jadi seakan-akan kita sebagai apa ya, itu tadi sebagai polisi sekolah tuh ada anak yang bermasalah tuh, itu diurus deh. Saya males tuh ngurus anak yang bermasalah gitu. Nah itu kan seakan-akan kita tuh memberikan vonis bahwa anak ini sebenarnya permasalahan itu kan bisa diselesaikan dengan guru mata pelajarannya. Artinya sekiranya kita bisa berkolaborasi apabila guru tersebut dalam tanda kutip tidak mampu dalam menangani permasalahan terhadap peserta didik itu sih. Begitu Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Alim itu guru itu harusnya juga menangani siswa juga, tidak harus langsung diberikan ke BK gitu Pak ya. Betul. Oke, jadi kalau menurut Pak Alim ini, jadi untuk peran Pak Alim untuk ke bidang sebagai polisi sekolah atau mengatakan sebagai polisi sekolah atau dikatakan tadi mengatur ke bagian ketertiban, kira-kira itu sesuai nggak dengan tugas Pak Alim? Ya, kalau kita harapan dengan sesuai dengan program kerja yang kita rencanakan, kemudian pastikan dengan pelaksanaan itu sendiri ya, harapannya pasti inginnya sesuai Pak ya, sesuai. Berarti menurut Pak Alim, apa yang sudah Pak Alim lakukan tadi itu sudah sesuai dengan memang job desk-nya Pak Alim, atau mungkin ada hal yang lain Pak? Ya, mungkin kita tim BK perlu meningkatkan ini ya, Pak, kegiatan layanan ya, agar anak-anak tuh datang ke ruang BK tuh tanpa identik anak bermasalah. Saya lebih suka kita open, terbuka, dan mereka juga mau datang ke ruang BK dan menyampaikan kiranya ada masalah pribadi atau bagaimana. Seperti itu Pak Didi. Oke, berarti kalau sudah Pak Alim sudah mengatakan semuanya itu memang sebenarnya sudah tanggung jawab. Kira-kira untuk menghilangkan image seperti itu, apa yang Pak Alim mau lakukan? Yang salah satunya kita selalu memberikan mungkin pendekatan secara emosional gitu ya. Kita setiap ketemu dengan anak, kita saling sapa, saling senyum, menanyakan apa kabar, bagaimana belajarnya, seperti itu. Artinya biar kita lebih dekat dengan anak, dengan begitu anak bisa lebih dekat dengan kita dan bisa jadi anak lebih terbuka dengan kita. Wah, seru sekali tuh Pak. Kalau saya melihat hal seperti itu kan anak jadi lebih senang gitu Pak ya. Ketemu itu nggak kayak ketemu sama polisi, tetapi ketemu sama orang yang mau diajak ngobrol. Oke. Jadi kira-kira rencana yang sudah Bapak lakukan itu kira-kira mulai dilakukan kapan nih Pak? Yang pastinya segera Pak. Karena ini mindset-nya hubungannya dengan anak-anak yang butuh layanan, bimbingan untuk menentukan harapan dan masa depannya. Ya, jadi endingnya Pak Alim sudah bisa menemukan Pak ya, kira-kira saya mau ngapain gitu Pak ya. Betul Pak. Baik, Pak Alim, kira-kira sudah terjawab belum tadi apa yang Pak Alim cari? Ya, tadi kan saya punya, ya itu tadi mindset kami berpikir sebagai polisi sekolah. Tapi setelah saya melakukan coaching dengan Pak Dedi, ada strategi lah yang menurut saya itu lebih kita menekankan untuk lebih dekat dengan anak. Dengan begitu anak lebih suka dengan kami dan kita, dan syukur-syukur permasalahan di dirinya itu tidak ada. Baik, ya semoga berhasil Pak ya.
Sepertinya Bapak sudah punya strategi yang bagus, yang luar biasa. Jadi anak-anak akan melihat BK itu bukan sebagai polisi, tetapi sebagai sahabat gitu Pak ya. Ya semoga berhasil Pak. Nanti mungkin kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih perkembangannya kayak apa nih. Apakah sudah berhasil atau mungkin kita bisa diskusi lagi. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Alim atas waktunya. Sama-sama Pak Dedi. Baik Pak Dedi, setelah saya mengobservasi Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan itu agar dapat terwujud? Oh, yang saya lakukan ya tadi saya sudah sepertinya saya sudah melakukan beberapa tahapan tirta. Yang pertama sudah tujuan, kemudian identifikasi sudah dilakukan, dan kemudian tadi rencananya sepertinya Pak Alim juga sudah memberikan rencana, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah dilakukan. Baik Pak, saya sebagai observer sudah mengamati praktik coaching yang telah Bapak lakukan, baik Pak Dedi maupun dengan Pak Alim. Menurut saya proses coaching yang telah Bapak-Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan proses alur kita. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada Pak Alim, sehingga Pak Alim bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang barusan Bapak lakukan? Yang saya merasa masih kurang banyak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin itu yang masih harus saya kembangkan untuk teknik coaching pada tahap-tahap berikutnya. Oke, baik Pak Dedi, semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak Det ya. Terima kasih Ibu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.